الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام. Sampai pada akhirnya saya merasa tidak mendapatkan jawaban apapun dari setiap doa. Walau saya telah menjalankan semua perintahnya, dari yang wajib sampai yang sunnah pun saya nggak pernah terlewatkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suuzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat, habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda nggak mau sholat, nggak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya, sampean orang dungo, kamu kok nggak berdoa? Oh, yang lama aja belum dikabulkan. Ngapain nambah yang baru loh? Doa. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong, maka doa. Ustaz, boleh nggak kalau saya doa saya sebutkan orangnya? Ya boleh. Ya Allah, itu ada ketua BEM, orangnya ganteng. Rasanya kalau punya suami seperti dia, so sweet. Boleh, apa nggak boleh? Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, kirimkan angin puting beliung sekalian. Jangan, nggak boleh doa yang nggak baik. Andai dia tidak bersudi berterima, maka berilah yang lebih baik daripada dia. Akhirnya suatu ketika saya terjerumus dalam pergaulan bebas. Karena pada waktu itu saya menganggap teman-teman saya lah orang-orang yang paling mengerti saya. Mohon maaf, saya lari ke minuman keras, ke alkohol, ke ganja. Banyak sekali solusi. Dari sisi ibadah, yang pertama Anda lakukan adalah berdoa kepada Allah SWT. Sujud, sebentar malam tahajud, sujud dengan tulus kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana dulu saya sudah melakukan pelanggaran ini, saya bertobat padamu. Ya Allah, mudahkan hambamu ini untuk selamat darinya, tanpa ada kecanduan lagi dengan semua ini. Itu misalnya. Ini secara spiritual, berdoa kepada Allah SWT. Kemudian juga Anda boleh menggunakan hal-hal yang dihalalkan dalam agama, seperti mengkonsumsi habbatus sauda, jintan hitam, yang kata Nabi SAW obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Boleh mengkonsumsi madu yang sering dibuat jus misalnya, yang madu itu asli. Kemudian juga boleh menggunakan hal-hal yang haram, di halal misalnya meminum air zam-zam, gitu kan, sambil berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insya Allah bisa. Saya sangat yakin itu, kalau saya pribadi sangat yakin. Itu dari sisi spiritualnya. Dari sisi yang lainnya, sisi kehidupan sosial secara manusiawi, pertama, jauhi semua fasilitas yang mengingatkan pada narkoba itu. Karena itu akan menjadi penyebab, pemicu. Teman-teman lah, fasilitasnya lah, foto-foto lah, apalah semuanya, gitu kan. Jadi kita harus itu. Yang kedua, perkaya informasi tambahan dengan membaca, dengan melihat bahayanya narkoba itu. Terus kita bubuhi diri kita dengan menonton, melihat cuplikan yang berbahaya. Tidak sanggup lagi dengan semua yang terjadi. Rasa frustasi mulai menyelimuti hati saya. Dan saya benar-benar merasa putus asa. Apapun yang saya lakukan selalu salah di mata keluarga. Hingga akhirnya
saya memutuskan untuk melakukan hal bodoh. Percobaan bunuh diri itu terjadi ketika saya duduk di bangku kelas 2 SMA. Ustaz, mengapa orang bunuh diri masuk neraka? Bukankah kematian telah ditentukan Allah? Nampaknya mau bunuh diri nih. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menulis kitab judulnya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia antara dijalankan dan berjalan sendiri. Manusia antara dipilihkan dan memilih sendiri. Dulu ketika lahir menjadi orang Melayu, apakah Ustadz Mahir At-Tuwailibi memilih atau dipilihkan? Bapak jadi orang Jawa, memilih atau dipilihkan? Dipilihkan. Maka kita tak boleh ejek orang, Batak, Cina, tak boleh. Karena dia tidak pernah memilih, dia dipilihkan. Tapi ada saatnya kita memilih. Malam ini mau datang ke pengajian, memilih atau dipilihkan? Memilih. Mau bunuh diri, ada pisau silet, memilih atau dipilihkan? Mulai ragu kan? Ketika Buya Hamka baca bukunya Tasawuf Modern, baca, itu tulisan Buya Hamka di saat dia betul-betul down dalam penjara. Naik tapak sepatu ke atas mejanya. Hei Hamka, kau pengkhianat bangsa. Nampaknya pisau silet di dinding penjara. Apa kata setan? Hamka, ambil pisau silet itu, potong urat nadimu. Tak ada gunanya kau hidup. Kau di Maninjau, Sumatera Barat, diangkat sebagai datuk nenek mama orang Minangkabau. Dan sekarang engkau bergelar doktor dari Al-Azhar honoris causa. Sekarang kau dituduh sebagai pengkhianat, mau menjual negara ke Malaysia. Bunuh saja dirimu. Tapi dia lawan dengan iman. Ada saatnya kita memilih. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia memilih ikut ajakan setan. Maka kita selalu membaca ayat-ayat, ayat kursi, doa-doa. Supaya jangan sampai setan berbisik, bunuh diri kau, bunuh diri kau, bunuh diri kau, bunuh. Di kantor ditekan atasan. Di jalan ditangkap polisi. Di rumah ditekan bini. Stres. Menengok baygon macam Coca-Cola. Akhirnya bunuh diri. Neraka jahanam. Makanya kau mesti banyak-banyak sholat. Wow.